Waalaikumsalam. Kita rencananya nih, hari ini saya pengen bahas tentang info GTK. Tadi kita sudah coba rilis untuk uji coba. Nah, dalam uji coba ini saya ingin metik permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di permasalahan di teman-teman sekalian ya. Tadi ada yang sudah ngeluh di Telegram nggak bisa login. Ada yang ya baru yang nggak bisa login sih yang keluhan tadi ya. Yang sisanya masih kalau saya lihat screenshot masih belum sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan gitu, karena masih di teman-teman ternyata tampilannya masih belum sesuai dengan desain yang sudah dibuat gitu ya. Nah, untuk itu kali ini ya saya akan coba sampaikan apa-apa yang harus kita sikapi awal-awal terbitnya info GTK ya. Awal-awalnya terbit info GTK nih, apa harus yang kita sikapi. Jadi jangan sampai nanti pada saat ada begitu keluar tulisan belum valid gitu, jadi masalah gitu ya. Jadi banyak yang banyak yang bingung nantinya. Oleh karena itu saya coba sekarang untuk bahas sedikit agar kalau ada guru-guru ya yang bertanya, teman-teman sekalian yang bertanya, minimal bisa jawab ya. Baik, sebelum kita lanjut dengan info GTK yang rilis hari ini, saya ingin sampaikan dulu gimana sih cara kita membaca info GTK. Mungkin teman-teman ada yang sudah menerima paparan saya tentang info GTK, dan mungkin juga udah ada yang dapat dari YouTube juga, mungkin pernah dibahas gitu ya. Tapi saya ingin ngulang khusus untuk yang tahun 2022 ini dan di awal semester ini ya. Jadi kisaran Februari Maret ya. Februari dan awal Maret lah ya, sampai minggu pertama mungkin kita akan masih ada uji coba. Oleh karena itu bagaimana cara kita membacanya agar hasilnya nanti jangan sampai orang-orang sudah pada valid semua, justru kita masih belum valid ya. Oke, yang untuk yang paparannya ini mungkin masih paparan yang lama, tapi ingin saya sampaikan ulang, ingin saya tegaskan bahwa ini loh nanti yang akan yang akan kita bahas gitu loh, yang akan kita cek nanti di info GTK. Nah, membacanya harus seperti apa sehingga tidak ada kebingungan gitu maksud saya ya. Oke, kita langsung aja ya. Saya harus share screen ya. Lupa pakai Gemit deh. Gemitnya harus share screen. Gimana ininya? Presentasi sekarang, oke. Jendela aja. PowerPoint. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Kalau sudah kelihatan. Oke. Ini yang kelihatan paparannya aja kan ya? Ya, betul. Oke. Saya takutnya nanti rekaman saya kelihatan juga di situ. Baik, teman-teman sekalian, nanti kurang lebih tampilan untuk info GTK. Sebenarnya sih info GTK pada dasarnya tidak berubah. Ya, info GTK pada dasarnya tidak berubah, tetap seperti yang kemarin. Cuma untuk membedakan bahwa ini adalah yang terbaru agar tidak tertukar dengan yang lalu gitu ya. Nah, ini cuma agak sedikit dirubah CSS-nya saja. Ya, cuma dirubah background warnanya saja yang dirubah. Baik, validasi data Dapodik untuk penerbitan SKTP pada info GTK tahun 2022. Ya. Nah, ini sekali lagi paparan ini mungkin paparan yang sudah lama ya, dan sudah diproduksi ulang-ulang ya.
berulang kali, cuma diperbaiki sesuai dengan periodenya saja. Oke. Nah, untuk masuk info GTK ini dulu lah, apa info GTK itu? Info GTK adalah informasi data guru untuk penerbitan SKTP. Ingat, info GTK awalnya itu cuma untuk validasi data SKTP. Ya, ini data kita udah valid atau belum? Ini awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, info GTK juga digunakan untuk mengecek entrian data secara keseluruhan. Kalau dulu tahun 2014, 2015, 2016, 17 itu mungkin info GTK hanya bisa diakses oleh guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik. Ya, umumnya begitu. Nah, rata-rata yang belum bersertifikat pendidik, datanya pasti amburadul di sana. Ya, walaupun saat ini juga kurang lebih masih seperti itu, cuma untuk data individunya sudah lebih sudah lebih disesuaikan dengan data guru. Jadi tidak hanya untuk yang bersertifikat pendidik. Cuma untuk status validnya tetap itu adalah untuk guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik. Jadi kalau ada status di atas info GTK itu valid belum valid, itu cuma untuk guru yang yang sudah bersertifikat pendidik. Bagi guru yang belum bersertifikat pendidik, pasti statusnya belum valid karena tidak akan ada data kelulusan. Kalau ternyata guru tersebut belum belum bersertifikat pendidik, tapi datanya keluar valid, bisa jadi data kelulusannya adalah punya orang lain. Nah, ini perlu dilaporkan ke operator tunjangan dan operator KSG agar si guru tersebut bisa ikut PPG. Selama dia datanya terdeteksi sudah bersertifikat pendidik, maka dia tidak akan pernah bisa ikut PPG, gitu ya. Karena sekarang PPG prioritasnya adalah PPG pertama, bukan yang PPG kedua atau yang ketiga. Baik, itu info GTK awalnya adalah untuk penerbitan SKTP. Pada info GTK disajikan data Dapodik yang sudah tervalidasi statusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, peraturannya itu yang disematkan di depan info GTK. Ya, di depan info GTK, halaman depan itu sudah ada aturan-aturan yang digunakan untuk memproses validasi datanya. Jadi kalau kita yang sudah bersertifikat pendidik memahami aturan-aturan tersebut, maka kita akan paham bagaimana seharusnya pengentrian Dapodik itu dilakukan, gitu ya. Jadi ada di situ Permen Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Ini sampai bosan nyebutin ini, ya, karena dari dulu sebutnya ini lagi ya. Terus PP 19 tahun 2017, Permendikbud 19 tahun 2019. Nah, ini sudah direvisi ya di tahun 2020 untuk yang Permendikbud 19. Terus Permendikbud 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, ya. Permendikbud 16 tahun 2019 tentang linearitas, lampiran linearitas. Jadi awalnya itu masih Permen 41 kalau nggak salah ya, nomor Permen berapa 40 saya lupa lah ya, tahun 2016 kalau nggak salah, itu tentang linearitasnya. Nah, disempurnakan di 46 Bang. 46 ya, nomor 46 tahun 2016 ya. Nah, tahun 2019 ini lampirannya direvisi untuk linearitas. Nah, apakah tahun ini akan ada revisi? Sampai saat ini belum ada hembusan angin untuk revisi linearitas. Walaupun banyak yang bertanya kemarin, di SE dia bisa linear, kenapa di Permen 16 dia tidak linear? Nah, itu masalah lain nanti ya. Jadi jangan lihat untuk SKTP, untuk info GTK linearitasnya lihatnya adalah ke Permen 16 tahun 2019, bukan ke SE 1460. Ya, bukan ke SE 1460 tahun 2021, bukan itu. Jadi untuk linearitas yang ada di info GTK, linearitasnya adalah Permendikbud 16 tahun 2019 ya. Jadi jangan dikacaukan dengan itu ya. Oke, dan peraturan-peraturan lainnya lah ya yang berhubungan dengan tata cara pengentrian Dapodik dan kurikulum ya. Sumber data utama info GTK adalah Dapodik.
Jadi kalau ada data yang tidak sesuai di info GTK, nah maka base utamanya Dapodik. Walaupun tidak semua data info GTK itu ada di Dapodik. Tapi untuk yang divalidasi, yang lebih banyak validasi itu dilakukan data sumbernya dari Dapodik. Misal NUPTK itu datanya kita ambil dari Dapodik. Lalu kita sandingkan dengan data referensi yang kita miliki. Nah, data arsip yang kita miliki. Ya. Nah, ini kita sandingkan. Jika dia datanya di arsip ternyata valid sama, maka antara Dapodik dengan arsip sama, maka dikatakan NUPTK itu valid. Gitu ya. Jadi ceknya itu adalah data Dapodiknya dulu yang kita cek, ada enggak NUPTK-nya? Kalau ada, kita akan sandingkan dengan data arsip NUPTK yang kita miliki, sama tidak datanya. Kalau sama, maka data itu dianggap valid. Ya, terus misalnya lagi jam mengajar. Jam mengajar itu hampir 100% diambil dari Dapodik. Jam mengajar, yaitu yang ada di isian rombelnya, ya, di rombongan belajar. Terus rombongan belajar itu akan dicek juga siswanya. Siswa juga diambil dari Dapodik, murni diambil dari Dapodik, ya. Itu adanya di registrasi peserta didik, ya, registrasi peserta didik. Nah, registrasi peserta didik ini untuk mengecek apakah siswa itu terdaftar di sekolah tersebut atau sudah pindah ke sekolah lain. Itu registrasi peserta didik. Nah, registrasi peserta didik nanti akan kita cek juga ke anggota rombelnya. Maaf, Pak, putus suaranya. Putus ya? Tidak, Bang. Lanjut, Bang. Ya? Oke. Lancar. Oke. Nah, untuk peserta didik ini akan kita rombelnya ini akan kita cek ke anggota rombel. Di anggota rombel ada nggak dia? Siswa ini ada nggak di anggota rombelnya? Kalau ternyata dia rombel itu memiliki anggota rombel dan anggota rombelnya jumlah siswanya mencukupi sesuai dengan aturan, maka rombel ini dinyatakan normal, gitu ya. Tapi kalau ternyata siswa ini pernah sudah statusnya sudah keluar tapi terdaftar di anggota rombel, maka siswa itu tidak akan dihitung karena dia sudah dinyatakan keluar di registrasi peserta didiknya, ya. Koreksi saya kalau saya salah. Untuk mengeluarkan siswa itu kan adanya di registrasi peserta kan? Ya. Betul, Bang. Betul ya, oke. Berarti saya tidak salah ya. Nah, dari registrasi peserta didik tadi, nanti kan nggak ada statusnya tuh dia masih di sekolah tersebut atau sudah keluar. Nah, kalau ternyata anggota rombel ini isinya siswa yang sudah keluar, maka siswa itu tidak akan dihitung. Di GTK loh ya, bukan di tempat lain nih. Di GTK untuk validasi kenormalan rombel. Nah, atau juga kalau ternyata di rombel itu, di anggota rombel tadi, ya, satu orang siswa terdaftar di 2 tempat, maka dua-duanya juga tidak valid. Nah, ini kita semua data ini diambil dari Dapodik nih, di antrian Dapodiknya, gitu ya. Nah, kalau ternyata antrian Dapodiknya sudah benar, ya, lalu tapi di info GTK rombelnya masih belum normal misalnya, nah itu bisa dicek kapan sinkron terakhir, terus di info GTK kapan data itu last update-nya kapan. Kan di info GTK di atas nanti akan ada last update tuh. Nah itu kan lihat sinkron terakhirnya kapan. Nah, jangan-jangan yang perbaikan siswa tadi itu belum masuk ke dalam proses validasi di info GTK, ya. Oke. Nah ini data-data lainnya, ya, data lainnya yang selain Dapodik, yang ini berupa data-data master, yaitu sertifikat pendidik, ya, yang dulu tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 itu masih ada yang pakai portofolio. Terus yang PLPG, ya, sampai tahun 2016 kemarin kalau nggak salah masih ada PLPG, ya. Terus PPG dalam jabatan, ini yang PPG yang dilakukan sampai saat ini, ya, yang khusus untuk guru-guru yang sudah aktif pengajar. Terus PPG mandiri, ini yang PPG mandiri ini datanya ini melakukan proses validasinya agak sedikit berbeda dengan yang PPG dalam jabatan. Karena kalau yang dalam jabatan dia sudah pasti pada saat ikut PPG wajib punya NUPTK, kecuali yang tahun 2019 kalau nggak salah atau berapa gitu ya. Nah, yang 2000 kesini ke 2020 kesini wajib punya NUPTK. Jadi otomatis prosesnya akan lebih mudah dibandingkan dengan yang PPG mandiri.
Oke. Database NUPTK. Ini pastinya ya, karena untuk mencek validasi tadi kita akan lihat ke database NUPTK. Nah, database NUPTK yang kita gunakan untuk proses validasi adalah data arsip yang ada di GTK. Apakah data arsip ini berubah? Data arsip bertambah. Data arsip selalu bertambah sesuai dengan banyaknya penerbitan NUPTK yang dilakukan di Pusdatin. Pasti akan bertambah. Tapi apakah dia akan otomatis berubah? Belum tentu. Jadi kalau yang macamnya berubah tuh begini. Kalau dia sudah ada NUPTK 1, 2, 3, 4, 5, 6 milik si A, itu diarsip, ternyata di data Pusdatin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini punya si B, maka ini belum tentu sekonyong-konyong berubah jadi punya si B. Karena kita akan lihat kalau NUPTK ini pernah digunakan oleh si A untuk ikut sertifikasi, maka NUPTK ini akan dipertahankan untuk tidak berubah. Karena dia sudah digunakan untuk sertifikasi, ya, baik itu yang PLPG maupun yang PPG ataupun yang portofolio, gitu ya. Nah, ini akan gini. Tapi pada saat NUPTK itu belum digunakan untuk sertifikasi, ya, maka NUPTK itu ada kemungkinan berubah. Itu yang diarsip nih ya, ini yang diarsip. Nah, lalu apa saja yang bisa berubah di data arsip? Ya, di data arsip umumnya sih secara keseluruhan harusnya tidak berubah. Karena memang juga arsip, ya. Tapi kalau ternyata memang ada perubahan yang signifikan dan itu memang ternyata NUPTK itu tidak digunakan oleh orang lain, ya kemungkinan bisa jadi berubah, ya. Nah, kemarin banyak yang bertanya bagaimana merubah nama ibu di arsip NUPTK. Nah, kalau untuk merubah nama ibu di arsip NUPTK ya lakukan lewat perval. Kalau di pervalnya dinyatakan oke, terus di arsip juga ternyata itu memang punya dia dan belum digunakan untuk sertifikasi untuk proses sertifikasi, maka bisa jadi itu pun akan diupdate datanya untuk berubah. Kalau sekolah induk biarkan saja untuk tidak berubah. Kenapa? Karena arsip itu mencatat kapan dia terbit pertama kali. Nah, jadi nanti pada saat ada orang yang mengklaim bahwa itu NUPTK-nya, maka akan kita tanya dia pernah tidak ngajar di sekolah tersebut. Kalau dia bilang pernah, oh bisa jadi itu punya dia. Tapi kalau dia belum pernah mengajar di situ, ya itu berarti lebih besar kemungkinan itu bukan punya dia. Nah, itu salah satu gunanya untuk kita melacak kalau ada klaim-klaim NUPTK yang saat ini sekarang banyak ini ya, terutama yang dulu-dulu orang dapat NUPTK-nya dengan tanda petik itu dengan dengan layar gitu ya. Dulu kan ada tuh ya penerbitan NUPTK yang tidak resmi tapi keluar NUPTK-nya. Nah, itu saya kurang tahu jalannya lewat mana. Tapi banyak juga yang NUPTK-nya dibatalkan, ya. Padahal sudah bayar dan itu sudah berkali-kali dibahas tiap kali saya pertemuan dengan operator sekolah maupun dengan guru-guru. Tapi saya nggak bahas di sini ya, karena ini nanti akan dipublish di YouTube. Jadi saya nggak bisa bahas secara vulgar gitu ya. Oke. Terus referensi NUPTK yang dibuat menggunakan aplikasi offline. Nah, ini yang pertama nih. Jadi sejarah NUPTK. Ya dari 2006 sampai 2011. Ini yang dipakai offline dulu. Terus referensi NUPTK yang diberikan oleh aplikasi online Padamu Negeri yang tahun 2000 sampai 2015 ya. Jadi dari 2011 sampai 2015 itu ada yang menggunakan Padamu Negeri. Terus referensi NUPTK yang diterbitkan PDSPK tahun 2015 ke sini. Ya. Nah, ini NUPTK tersebut itu akan kita sinkronkan datanya gitu ya. Nah, itu akan di merge mana yang sama, mana yang tidak. Nah, itu yang akhirnya menjadi base arsip kita. Jadi arsip NUPTK ini jadi sudah mengakomodir seluruh penerbitan NUPTK dari awal tahun 2006 sampai sekarang ya. Oke, database BKN. Nah, database BKN ini kita punya database-nya tapi tidak selalu update. Jadi database BKN ini di kita ada database-nya tapi tidak selalu update.
Nah, untuk mengupdate data tersebut diperlukan bantuan oleh individu guru untuk mengklik tombol update data BKN. Ya. Jadi ini kita butuh bantuan dari guru tersebut untuk klik update data BKN. Nah, pada saat guru mengklik update data BKN, maka aplikasi akan menarik data dari BKN lewat web service ya. Itu akan dikirim permintaan ke servernya BKN, lalu data-data dari BKN akan dikirim ke GTK ya. Ini diperlukan ya. Ya walaupun kadang kita secara periodik memang ada juga dilakukan sinkron data manual ke BKN. Jadi kita minta data ke BKN, lalu kita update data-data yang ada di arsip kita. Tetapi untuk memperbaharui agar sesuai dengan data terbaru, terkini yang dimiliki oleh seorang guru PNS, ASN maaf, kalau dulu PNS saja sekarang sudah ada dengan P3K ya. Nah, untuk guru-guru ASN, maka klik update data PKN ini diperlukan ya, diperlukan agar datanya bisa update yang terbaru gitu ya. Terus itu untuk yang database BKN. Database daerah tertinggal dari KPDT. Nah, ini tahun 2019, 2020 kita masih pakai KPDT, 2021 kemarin udah mix ya dengan data yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, tahun 2022 ini kayaknya sama dengan 2021, yaitu mix antara data yang dari KPDT plus dengan data dari kementerian. Oke. Terus database linearitas. Nah, ini linearitas kita ambilnya dari Permendikbud 16 tahun 2019. Ya, jadi mapel apa boleh diajar oleh guru bersertifikat apa. Itu ya, itu lihatnya dari Permen 16. Database kurikulum dan turunannya. Kurikulum 2006 sekarang saya yakin sudah tidak ada, tapi pada saat proses validasi ini masih tetap kita lakukan ya, masih kita akomodir. Kalau masih ada sekolah yang menggunakan KTSP, walaupun seharusnya sudah tidak ada ya, dan kalau ada harusnya itu sudah ada peringatan gitu ya. Terus kurikulum 2013 dan revisinya ya, dari 2013 ini kan beberapa kali revisi ya, apalagi yang SMK itu kan revisi berkali-kali ya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kurikulum dengan perubahan-perubahan tersebut. Spektrum SMK dan revisinya ya, ini SMK ya spektrumnya. Terus yang SLB juga kemarin sudah mengeluarkan yang terbaru ya, itu sudah disesuaikan. Nah, sekarang lagi ditambah lagi dengan sekolah penggerak ya, di sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak juga ini kan referensinya tersendiri untuk mata pelajaran dan kurikulumnya. Oleh karena itu pun akan masuk ya. Oleh karena itu nanti untuk yang sekolah-sekolah penggerak ini tolong dicek dari sekarang datanya, jika memang dia sudah tercatat sebagai sekolah penggerak, mumpung belum terbit SKTP, segera sesuaikan kurikulumnya menjadi sekolah penggerak. Jadi jangan sampai ada guru yang sudah terbit SKTP baru rombelnya disesuaikan ke sekolah penggerak. Akhirnya ini akan terkunci nantinya. Ya, akan terkunci nantinya. Nah, kalau sudah terkunci anggota rombel, ini Masya Allah susah untuk ngelacak untuk melepas kuncinya susah kalau sudah ada yang terbit SKTP. Gitu ya. Oleh karena itu saya sarankan sangat-sangat ya, jika menggunakan kurikulum penggerak, tolong segera sesuaikan sebelum bulan Maret ini. Ya. Sebelum bulan Maret ini sudah pasti menggunakan sekolah penggerak. Oke. Terus database in passing. Database in passing ini dulu ada yang dikerjakan di luar sistem yang sebelum 2011. Sebelum 2011 ya. Yang 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 itu ada, tapi nggak banyak gitu, cuma ada ya. Dan itu dilakukan di luar sistem berjalan saat ini, dan datanya boleh dikatakan itu data manual, walaupun pengerjaannya menggunakan komputer ya, tapi datanya itu tidak sesuai dengan format yang ada di sistem. Nah, ini sudah dimasukkan, jadi sudah diinjekkan ke dalam database in passing yang ada.
Terus data in-passing setelah 2011. Ya, setelah 2011 kan yang lebih ketat untuk yang Dikdas. Tapi untuk yang TK dan Dikmen pada saat itu masih dilakukan setengah manual. Ya, oleh karena itu, lalu bagaimana cara ngecek in-passing itu sah, valid atau tidak? Di Info GTK ternyata in-passingnya tidak diakui tidak valid. Atau dia tidak keluar in-passingnya. Maka ceknya itu di websitenya Biro Kepegawaian. Ya, websitenya itu adalah mutasi.sdm.kemdikbud.go.id. Kalau dulu ikutnya yang tahun 2011 ke bawah, maka di situ pakai data in-passing kalau nggak salah ya. Ada in-passingnya lah. Saya lupa menunya. Nah, kalau ternyata ikutnya setelah 2011 ke sini kan, maka itu masuknya ke apa namanya? Bukan angka kredit. Penyetaraan. Ya masuknya di menu penyetaraan ya untuk yang di websitenya mutasi.sm.kemdikbud.go.id ya. Oke, terus database pembayaran, database tunjangan transaksi dan lainnya ini ya. Sumber data ini teman-teman udah paham semua ya, apalagi yang operator ya.